Halo, selamat bertemu di channel Suara Intuisi. Ini bersama Mbak Eva. Kita akan melihat lagi bacaan untuk good karma atau karma baik di minggu ini, ya. Ini tentang bacaan energi bagi kalian yang sedang mengalami atau mendapatkan karma baik, baik itu secara pribadi, ya, di dalam kehidupan kalian pribadi, atau di dalam sebuah hubungan bersama soulmate-mu. Oke? Jadi kalau di dalam sebuah hubungan jelas ini tentang hubungan soulmate, ya. Ini bacaan umum, bacaan-bacaan seperti ini saya berikan untuk sebagai pembelajaran, sebagai pencerahan. Mudah-mudahan ini bermanfaat, ya, untuk kalian yang memerlukan bacaan-bacaan seperti ini, bukan hanya bacaan zodiak. Oke? Kita lihat saja untuk energi good karma di minggu ini. Apa yang menjadi energinya dari kartu Oracle? Yap, di sini ada creative writing, ya. Oke, baiklah, kita lihat bagaimana situasinya. Dalam pembayaran karma baik di minggu ini untuk kalian sebagai pribadi, ya, karma baik untuk diri sendiri maupun karma baik di dalam sebuah hubungan. Temperance, Wheel of Fortune, dan The Fool. Two of Pentacles, Ace of Swords, dan Six of Wands. Oke. Dan the bottom of the decks di sini ada Knight of Swords, ya, Knight of Swords. Oke, karma baik untuk sebuah karma baik bagi seseorang secara pribadi di sini. Saya melihat sebelumnya mungkin ada hal-hal yang tidak stabil dalam kehidupanmu, ya, kehidupanmu secara pribadi. Dan kalau saya melihat di sini tentang ekonomi, perekonomianmu atau, ya, ekonomi keuanganmu sepertinya pernah mengalami hal-hal yang tidak stabil, yang mana kamu mungkin sulit mengelola keadaanmu karena adanya, ya, itu tadi, ketidakseimbangan antara pengeluaran dan pemasukan barangkali, ya. Jadi saya melihat ada hal-hal yang sempat tidak stabil sebelumnya terjadi, dan di sini sebagai karma baiknya di minggu ini saya melihat ada hal-hal yang mengarah kepada kestabilan. Seperti ada, ya, bisa dikatakan kamu mendapatkan semacam perekonomian yang lebih baik, ya. Mungkin kamu di sini mendapatkan bantuan, atau, ya, ini tentang usaha bersama kamu dengan seseorang yang pada akhirnya bisa dijadikan sebagai ya, sesuatu yang bisa menyeimbangkan lagi kehidupan kamu, begitu. Intinya, ya, kurang lebih kalau sebelumnya kamu mungkin tidak stabil dalam hal ekonomi, paling tidak sekarang kamu lebih bisa bersenang-senang untuk hidup kamu. Ada keberuntungan yang sedang berpihak kepada kamu, ya. Situasi yang sempat bermasalah, kamu mungkin sempat bingung, sempat terbeban dengan keadaan finansial atau perekonomian kamu yang tidak bisa kamu kelola, begitu. Dalam arti, ya, kamu bingung, bukan tidak bisa mengelola, kamu bingung untuk mengelola keadaanmu karena, ya, bagaimana kalau
keuangan saja sulit, ya. Tapi di sini ada hal-hal yang memberikan semacam kestabilan lagi. Ada sesuatu yang bisa memecahkan masalahmu itu, ya. Selain karena faktor keberuntungan, ini juga faktor hasil kerjasama kamu, ya, yang mungkin kamu lakukan dengan pihak lain. Atau ini juga bisa berarti tentang bantuan yang kamu dapatkan, bisa jadi seperti itu. Yang jelas seperti ada sebuah awal baru dalam hidup kamu yang bisa kamu mulai lagi, ya. Entahlah, kamu seperti seseorang yang bisa mengawali lagi kehidupan kamu. Kamu seperti sudah bisa melihat masa depan kamu seperti itu dengan lebih optimis dengan perubahan ini. Karena apa? Karena kamu sedang mengalami semacam kesuksesan, ya. Kamu sedang mengalami pencapaian, ada pemulihan khususnya dalam perekonomian kamu, keuangan kamu di sini. Kamu seperti, ya, bisa dikatakan menjadi lebih optimis, saya lihat seperti itu. Oke? Dan ini berkaitan dengan usaha yang kamu lakukan. Entahlah, kalau saya melihat ini tentang sesuatu yang pada akhirnya bisa merubah kehidupan kamu, yang semula mungkin kamu sempat seperti seseorang yang tidak mampu untuk menyeimbangkan kehidupanmu, ya, karena ada kekurangan atau apapun itu. Di sini sebagai bentuk karma baik yang kamu dapatkan adalah kamu berhasil merubahnya. Ada perubahan yang cepat terjadi, khususnya di sini dalam hal perekonomianmu, keuanganmu, ya, kehidupanmu. Dan saya melihat creative writing. Sebagian mungkin di sini karena ada kreativitas dalam hal menulis, ya. Make time to write down your thought in a journal or pen an article or book. Jadi ini sepertinya karma baik ini khususnya bagi mereka-mereka yang sudah melakukan karya dalam hal penulisan, entah itu jurnal, ya, artikel, atau membuat buku seperti itu, atau kamu membuat blog, ya, sebagai blogger gitu, atau ya dari hasil kreativitas menulis kamu terutama. Itu yang saya lihat sebagai bentuk karma baik kalian, yang bisa saja di sini mereka-mereka yang mendapatkan keuntungan atau ya bisa dikatakan di sini perubahan perekonomiannya itu dari kreativitas menulis itu tadi, ya, mereka-mereka yang bergerak di bidang tulis menulis. Tapi itu bisa saja pesan semesta yang memberikan ide. Situasi sekarang memang sulit kalau kita mengandalkan untuk mencari pekerjaan, ya. Bisa saja semesta memberikan saran atau pesan, cobalah kalian yang saat ini sedang sulit dalam mencari pekerjaan, yang sulit dalam mengendalikan perekonomianmu, keuanganmu, cobalah mulai menulis. Tampaknya dari tulisan itu nantilah yang akan bisa merubah kehidupan kamu. Percaya, itu pesan semesta, ya. Creative writing, apapun itu, mulailah menulis hal-hal yang ya mungkin kecil tetapi sangat bisa bermanfaat untuk orang banyak. Mungkin kamu bisa menulis di Instagram, di Facebook, ya. Hal-hal yang seperti itu, yang dari hal-hal simple itu bisa berkembang nantinya apabila tulisanmu itu sudah dikenal oleh banyak orang. Apalagi kalau tulisanmu itu bermanfaat dan tulisanmu itu bisa menginspirasi buat orang banyak, maka mengarah kepada keberuntunganmu itu tampaknya dari sana. Bisa dicoba, ya, karena ini sebuah karma baik yang saya lihat. Jika kamu mungkin ingin merubah perekonomianmu atau keuanganmu, keadaanmu, finansial kamu, mungkin saja semesta memberikan tanda bahwa dengan cara menulislah saat ini sebuah cara yang bisa dikatakan membawa seseorang
keluar dari permasalahan sulitnya, khususnya dalam hal perekonomiannya, keuangannya, seperti itu. Oke? Itu karma baik untuk seseorang secara pribadi. Sementara dalam hubungan, saya melihat memang ini ada sebuah hubungan yang sempat tidak stabil terjadi. Hubunganmu dengan seseorang, dengan pasanganmu sempat tidak seimbang, ya. Dan di saat ini saya melihat ada semacam itu tadi, situasi yang lebih memberikan arah tujuan. Jadi ada sebuah rekonsiliasi, kalau ini sebuah hubungan yang sempat tidak stabil, rekonsiliasi yang terjadi, yang memberikan kesempatan untuk kamu kembali memiliki semacam keberhasilan, ya, atau perubahan di dalam hidupmu, di dalam hubunganmu. Artinya apa? Ini ada energi kamu bisa menyelesaikan masalah apapun yang selama ini membuat hubunganmu itu tidak stabil bersama pasanganmu. Kamu sudah terbebas dari hal-hal yang selama ini membuat kamu seperti seseorang yang mungkin kamu seperti seseorang yang tidak seimbang perasaanmu, ya. Kamu seperti berpura-pura menutupi perasaanmu yang selalu saja tidak nyaman menjalani hubungan ini. Di sini ada rekonsiliasi yang terjadi. Atau kalau ini sebuah tujuan yang selama ini nggak jelas, tujuan hubungan ini kemana, begitu, ya. Kamu seperti seorang yang labil, perasaanmu nggak stabil, kamu nggak tahu kemana arah tujuan hubunganmu dengan seseorang. Tapi di sini sudah ada semacam tujuan yang ingin dilakukan di dalam hubunganmu. Mungkin di sini tentang komitmen, ya, tentang perubahan. Yang saya lihat sepertinya ada kesempatanmu. Ya, bisa dikatakan di sini untuk bisa mendapatkan sesuatu yang benar-benar kamu inginkan. Mungkin kamu mengharapkan sebuah keputusan, begitu, ya, dari pasanganmu, dari seseorang untuk tujuan hubungan ini. Tampaknya itu akan kamu dapatkan. Atau kalau hubunganmu dengan pasanganmu yang bermasalah, di sini ada situasi kamu bisa keluar dari masalahmu. Jadi hal-hal yang membawa kamu pada awal baru dalam hubunganmu, entah hubungan yang bermasalah, ya, atau awal baru dengan hubunganmu bersama seseorang yang selama ini tidak jelas tujuannya kemana, itu sudah ada sebuah, ya, penentuan atau kepastian yang diberikan oleh seseorang tersebut. Jadi di sini ada hal-hal yang baik, ya, tentang pencapaian, tentang keberhasilan dalam hubunganmu bersama, ya, seseorang yang sudah bersama dengan kamu atau soulmate-mu, atau seseorang yang selama ini sudah terkoneksi dengan kamu, tetapi kamu masih bimbang apakah dia memiliki kemauan untuk tujuan hubungan ini. Dan ternyata kalau saya lihat dari bacaan Good Karma ini, dia memberikan keputusan, ya. Dia memberikan keputusan. Keputusannya apa? Ya, dia ingin sebuah keberhasilan atau pencapaian bersama kamu. Wow, jadi sudah ada kejelasan intinya, ya. Oke, itu good karma. Artinya sebuah karma baik yang kamu dapatkan di dalam kehidupanmu sendiri, ya, khususnya tadi dalam hal finansial, kehidupan, perekonomianmu, dan juga dalam hubunganmu yang lebih jelas, terutama di sini yang selama ini mungkin bimbang untuk arah tujuan hubungannya dengan seseorang, atau hubunganmu yang kembali berhasil kamu jalani setelah keluar dari masalah. Knight of Swords. Ini tentang situasi seseorang yang sudah bisa keluar dari permasalahannya, ya. Jadi permasalahan apapun di sini, permasalahan tentang kehidupan finansialmu atau, ya, kehidupan keseharianmu, dan juga ini tentang kamu yang selama ini mungkin ada krisis kurang percaya diri karena tidak tahu tujuan hubunganmu ini kemana, ya. Di sini sudah ada kejelasan. Begitupun juga keluar dari krisis masalah dengan pasanganmu.
Dan creative writing untuk hubungan di sini, ya, ini seperti sesuatu yang mengindikasikan creative writing ini ya, untuk sesuatu yang akan ditulis. Jadi sesuatu yang akan ditulis dalam arti seperti ada sebuah perjanjian tertulis ya. Mungkin saja di sini memang ada hal-hal yang mengikat kalian dalam sebuah perjanjian tertulis pernikahan. Terutama buat kalian yang sudah bersama ya, yang tadi sempat bermasalah. Tampaknya perjanjian tertulis itu, pernikahan itulah yang menjadi alasan sebagai kekuatan hubungan kalian untuk kembali bersatu, kembali berhasil, begitu. Dan kalau untuk kalian yang membutuhkan kejelasan hubungan, itu seperti ada perjanjian tertulis yang akan dibuat. Mungkin tentang pernikahan, ya. Jadi tunggu saja kabar dari orang yang mungkin selama ini kamu tunggu kejelasan dari dia tentang hubunganmu dan dia, ya. Dan untuk energi yang lainnya, seperti keluar dari masalah perekonomian, keluar dari masalah bersama pasangan, semoga ya di dalam minggu ini dan waktu-waktu selanjutnya akan menjadi lebih baik lagi. Oke, itu dia good karma yang saya lihat bacaan untuk minggu ini.